reaktioner som tar över. Makanya ada padang Masih di pulau kan kali keteh rokok kali ngobrol. amat tablet dokumentasi. Ngajeng tuh saya kosong. yang punya unjukan toleran nyami anak kadaripun monggo Pak unjukan dipunjuk daran nyami antidar yang kira-kira mirase kulon sak kulon juga punten monggo Pak. Amin. Moga-moga. Moga. Pertama yang kita hormati kepada bapak-bapak yang dari unit 2 berkhusus Mas Dimas, Pak Rombongan, juga kepada kelompok Mekah Bersama, juga kelompok Rojokoyo, dan juga hormati pada Pak RT, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di malam hari ini. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan, sehat dan rohani, bisa hadir bermuajah silaturahmi di gubuk saya ini. Mudah-mudahan atas silaturahmi bersama-sama ini membawa berkah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya terhadap umat Nabi Muhammad mendapat syafaat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kerabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya yang sudi kiranya silaturahmi yang mungkin dulu belum kenal gubuk saya, sekarang alhamdulillah Mas Dimas sudah kenal gubuk saya. Di sinilah tempatnya, dan juga dari Bapak sekalian mungkin sudah lama tidak silaturahmi di sini dari Mataram atau dari mana, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya kami mohon kerendahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa menyediakan tempat yang layak, apa hidangan dan apa saja atas kekurangannya semua. Kami atas keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya alhamdulillah pada malam hari ini dihadiri Mas Dimas dan rombongan dari keluarga Bapak Ono yang mungkin kemarin katanya kalau di rumah akan ke sini, namun beliau belum mau pulang dari Jambi, kurasa nggak bisa hadir ke sini ya. Saya mau maklum karena masih menjalani tugas, maka yang hadir ini Mas Dimas dan mungkin yang nantinya akan berbincang-bincang apa atau silaturahmi dan bagaimana nanti kita serahkan kepada Mas Dimas. Namun sebelumnya mungkin di sini kami atas warga di sini kelompok Rojokoyo dan Mekar Bersama, yaitu syukur alhamdulillah atas kedatangannya. Mudah-mudahan atas kedatangan ini bisa menjalin silaturahmi tidak putus-putus ya. Mudah-mudahan bisa menjalin apa cita-cita Mas Dimas mudah terkabul Allahumma Amin. harapan kita. Dan mungkin justru bapak-bapak dari Ribu Bujang ini ke Ribu Hulu justru ada maksud dan tujuannya entah apa, mungkin ya justru ada niat dari Mas Bapak Budi atau siapa, mesti ada niat dan tujuannya. Maka pada malam hari ini kami serahkan kepada bapak-bapak sekalian untuk menyampaikan apakah niat dan tujuan atau silaturahmi itu ada kepentingannya. Monggo Pak, silaturahmi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sohibul Bait, Bapak Haji Sukidi yang sudah menyediakan tempat dan makanan yang sudah disediakan pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Kelompok Tani yang hadir pada malam hari ini beserta anggotanya. Yang saya hormati Ketua RT yang bisa hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga sekalian yang hadir pada malam hari ini.
Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan limpahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke pundak junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang bersama-sama kita menginginkan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama saya di sini memohon maaf karena pada dasarnya pada awalnya pertemuan ini dihadiri oleh Bapak Wartono. Jadi karena ada tugas dari Jambi, yaitu Bapak Wartono sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi yang tidak bisa ditinggalkan, maka dari itu kami serombongan di sini memohon maaf karena Bapak Wartono tidak hadir. Dimaafkan ya Pak. Iya. Lalu selanjutnya pada malam hari ini saya di sini bertujuan adalah untuk sosialisasi mengenai apa yang sudah kita dapatkan pada pertemuan dengan para kelompok ketua tani sama Pak Wartono ya Pak ya. Nanti kita akan sampaikan. Lalu selanjutnya saya sosialisasi tentang untuk perkenalan diri saya karena bapak-bapak di sini mungkin melihat saya siapa sih ini orangnya gitu kan. Jadi saya ingin memperkenalkan diri. Jadi nama saya Dimas Cahaya Kusuma, dulu SD, SMP, SMA di Rimbo Bujang, lalu melanjutkan sekolah studi di kuliah itu di Universitas Islam Indonesia, S1, S2 di Fakultas Ilmu Hukum. Jadi saya ini adalah putra Bapak Wartono Triangkusumo yang dimana saya ini akan mencalonkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo melalui Partai PDI Perjuangan untuk Dapil 3 Rimbo Bujang Rimbo Ulu untuk DPRD Kabupaten Tebo. Kemudian pada malam hari ini mungkin bapak-bapak sekalian di sini belum mengenal secara lebih jauh. Karena apa? Karena saya juga di sini baru mendedikasikan hidup saya untuk terjun ke politik ini baru tahun 2023 ini. Oleh karena itu, saya di sini juga memohon dengan kerendahan hati saya meminta dibimbing oleh bapak-bapak sekalian. Karena bimbingan dari orang-orang tua itu sangat berarti bagi saya karena ini saya masih muda, masih belum tahu apa-apa istilahnya. Kalau misalnya ada yang ingin diingatkan atau disampaikan oleh bapak-bapak mengenai saya, silahkan. Jadi itu menjadi rujukan saya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kemudian lagi tadi Bapak Wartono juga berpesan bahwasanya kemarin hari Minggu ya, minggu kemarin kelompok-kelompok tani, ketua kelompok sudah dan anggotanya sudah diundang ke Jambi untuk melakukan bintek, untuk mengenai teknis-teknis bagaimana merawat sapi-sapi yang sudah didapatkan, mengenai prosedur-prosedurnya sudah dijelaskan pada bintek itu. Jadi pada malam hari ini Bapak Wartono tadi menelpon saya berpesan bahwasanya untuk kelompok tani, ketua kelompok, Bapak berpesan untuk kompak dalam melaksanakan tujuan Bapak Wartono dan tujuan saya. Jadi yang menjadi tujuan Bapak Wartono dan saya itu adalah karena ini tahun politik, jadi kami mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Jadi Bapak Wartono itu di DPRD Provinsi Jambi dan saya di DPRD Kabupaten. Jadi kemudian pada malam hari ini kami meminta dan memohon doa dan dukungan, doa restu, dukungan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini untuk mendukung saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo dan Bapak Wartono menjadi anggota DPRD Provinsi. Dan Bapak berpesan lagi bahwasanya kekompakan itu adalah penting. Bagaimana kita mencapai suatu tujuan tanpa ada kekompakan itu tidak akan berhasil. Karena ibaratkan mendayung itu, kalau kita mendayung cuma satu orang itu bakalan lama sampainya.
kalau kita berdayung secara bersama-sama itu pasti akan cepat sampai. Jadi pada intinya itu kami di sini menginginkan apa yang jadi tujuan tadi awal tadi adalah meminta doa dan dukungan bapak-bapak sekalian. Halo ya, Bapak sedaya. Mungkin kalau pakai bahasa Jawa mesti ada yang tidak tahu. Jadi kami mau menyampaikan dengan bahasa yang gaduh-gaduh. Jadi ada bahasa Jawanya, ada bahasa aslinya yang di sini. Kalau bahasa Inggris nggak bisa, Pak. Jadi sebelumnya saya minta maaf apabila nanti apa yang saya sampaikan ada sesuatu yang kurang berkenan untuk bapak-bapak sekalian. Itu Pak ya. Jadi kedatangan kami di sini sama Dimas memang tadi juga sudah disampaikan oleh Dimas. Itu tujuan pertama adalah silaturahmi. Kemudian yang kedua sosialisasi. Jadi alhamdulillah di sini ada dua kelompok, yaitu Rojokoyo dan Mekar bersama ya. Alhamdulillah apa yang kita angan-angan selama ini tidak lama lagi nanti akan bisa kita terima, akan kita wujudkan. Mudah-mudahan apa yang kita terima nanti bisa menjadi tambahan, bisa menjadikan tambahan penghasilan terutama oleh kelompok kita sendiri. Dan harapan kami ya termasuk saya juga Pak, saya juga sebagai kelompok ya, kelompok tani, ketua kelompok malahnya di Tegalarung ya. Alhamdulillah ini kami sampaikan juga pada bapak-bapak sekalian, juga kemarin sudah melakukan bintek bersama-sama di Jambi. Mudah-mudahan hasil bintek kemarin ilmunya bisa nanti kita terapkan di sini. Selain itu untuk bapak-bapak sekalian, jadi tadi juga saya dapat telepon dari Pak Wartono ya. Memang seperti yang disampaikan Dimas tadi bahwasanya tentang kekompakan, apalagi ini memang suasana politik ya. Dari bulan November nanti bulan Februari nanti tanggal 14 kita sudah melaksanakan pemilu pilek dan presiden. Jadi harapan kita bisalah kita maju bareng, kompak, seperti yang sudah disampaikan Mas Dimas tadi, untuk sama-sama bisa memberikan dukungan, bisa memberikan pilihan satu pada Pak Wartono itu sebagai calon legislatif untuk tingkat provinsi. Kemudian yang keduanya Mas Dimas nanti caleg kabupaten, juga nomornya sama Pak, nomor urut 1. Jadi dengan demikian karena kita jadi sudah jadi saudara, kita berpererat lagi. Jadi Bapak dan kawan-kawan semua, seperti tadi yang disampaikan Dimas tentang kompak, yang maksud kompak ini memang kalau kita tidak kompak tentu kita akan bercerai-berai. Jadi itulah yang memang tidak kita inginkan. Makanya kekompakan ini. Setiap calon anggota legislatif biasanya kan mempunyai yang namanya visi dan misi. Nah tentunya kan dari kita yang memang belum tahu apa visi dan misinya Mas Dimas itu kan ingin tahu. Jadi kan apa saja visinya, apa saja misinya itu kita itu ingin tahu. Nah mungkin itulah yang mungkin bisa kami tanyakan dan mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas jawabannya. Mungkin saya bisa cerita sedikit mengenai pertanyaan yang sudah dilontarkan tersebut. Jadi di sini saya ingin cerita sedikit Bapak.
tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Budi bahwasanya pada intinya buah itu harus Nggih, tidak nggih, buah dokumen. tidak boleh Disiplin. jauh Nggih. dari pohonnya. Jadi mengenai hal tersebut, insya Allah visi misi saya itu adalah bagaimana masyarakat yang sudah ada pada malam hari ini bisa makmur lah intinya pada saat ini. Jadi kita bisa berjuang itu karena adanya masyarakat, karena adanya konstituen. Jadi untuk bagaimana visi misi saya itu adalah itu untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi visi misi saya mungkin hanya itu, karena untuk muluk-muluknya itu saya tidak bisa menjanjikan apapun itu, karena janji itu harus ditepati, dan ditepati janjinya itu harus dengan sepenuh hati. Jadi untuk bagaimana Bapak bisa melihat saya itu serius atau tidak, kita lihat saja rekam jejaknya Bapak Wartono dan insya Allah rekam jejak pendidikan saya. Kalau misalnya saya ini berjanji besoknya ketika jadi tidak dilaksanakan janji tersebut, silakan demo saya, silakan datang ke rumah. Kalau tidak dibukakan pintunya, lempar aja pintunya itu pakai batu. Jadi kalau untuk masalah seperti itu, insya Allah lah kami bagaimana sebisa mungkin, sekuat hati, sepenuh hati untuk merealisasikan janji-janji tersebut. Jadi pada intinya Bapak, visi misi saya tersebut itu adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan aspirasi konstituen yang ada di Rimau Bujang dan Rimau ini, terkhususnya lagi adalah di unit 11 ini. Karena apa? Saya percaya, Bapak Wartono juga percaya, karena sudah adanya program-program yang turun tadi, bagaimana Bapak Wartono itu percaya dengan para warga kelompok tani Rojokoyo dan Sumber Mekar Bersama itu sangat percaya. Karena apa? Beliau itu juga merealisasikan tersebut itu nggak hanya dengan saya bisa realisasikan set, tapi bisa juga dia mengorbankan yang lainnya, karena di tempat inilah yang menjadi prioritas Bapak Wartono. Jadi Bapak Wartono itu percaya bahwasanya warga unit 11 ini dapat memberikan suatu suara yang besar, karena orang-orangnya yang kompak dan orang-orangnya yang bekerja dengan sepenuh hati, dengan hati nurani. Mungkin Bapak tadi yang menanyakan visi misi saya itu adalah saya akan memperjuangkan apapun itu yang menjadi aspirasi masyarakat. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih untuk kehadiran saudara saya Dimas Cahaya Kusuma dan meluangkan waktunya jauh-jauh dari Bujang hadir ke kediaman Bapak Haji Sukidi untuk bersilaturahmi dengan kelompok tani Rojokoyo dan Mekar Bersama. Apa yang telah kita nantikan sebagai anggota kelompok ya, dan selama ini kita berharap untuk mengajukan kelompok ternak sapi, dan alhamdulillah semoga terjawab dengan dipanggilnya salah satu wakil dari masing-masing kelompok untuk Bintek di Jambi. Maka dengan itu, dan waktu Bintek itu menyatakan bahwa kalau sudah dipanggil ke Jambi untuk mengikuti Bintek, maka secara otomatis 100% akan terwujud. Dan semua itu tidak serta-merta kita dapatkan begitu saja, tanpa peran, tanpa bantuan dari Bapak Wartono Triangkusuma. Maka dari itu saya akan menanyakan kepada kawan-kawan semua anggota kelompok Mekar Bersama dan Rojokoyo, kira-kira sanggup tidak kita ini
menyukseskan saudara kita Dimas Jaya Kusuma dan Bapak Wartono Sumo untuk duduk menjadi anggota dewan. Sekali lagi saya tanya, sanggup tidak? Sanggup. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan atas jawaban kawan-kawan semua. Ini komitmen kita ya untuk kedepannya, mudah-mudahan lebih dari ini. Mungkin ya kedekatan saya dengan Bapak Wartono dan Sumo, dengan Mas Dimas, mari kita manfaatkan kesempatan untuk kemajuan Mekarsari. Sanggup Bapak-bapak? Terima kasih. Tadi bisa mensukseskan Mas Dimas kata Mas Gampang. Nah, saya kan diam, Mas. Terus terang diam. Apa artinya diam? Kalau cuma segini itu gak bisa menyukseskan. Belum bisa menyukseskan Mas Gampang. Tapi harapan kita, yang musuhan kita bersama, kita berjuang. Nah, cuma orang ini kan belum bisa kan, tapi kita berusaha memperjuangkan, berusaha artinya mencari tambahan. Dan gini, memang saya dengar Mas Dimas, karena kemarin tuh saya mengajukan yaitu yang tergantung itu adalah normalisasi sungai. Namun Bapak kita telepon tidak diangkat, tidak ada tujuan. Pasar itu tanya, ini Pak, kok jari di sungai dicuci kok nggak nyampe? Nah, itu memang itu pelanggaran. Kebetulan Mas Dimas tadi saya itu nyuci sungai pakai alat, itu ditanya, itu sudah keluar Pak, batu Pak Tono? Belum, ini pribadi saya sama Pak Jaman. Satu hitungan 1 meter itu 30.000, itu berarti tadi dapat 211 meter baruan ya tadi. Nah itu makanya dianggap tadi saya nyuci sungai itu dari Pak Tono. Belum Pak, maaf belum datang dari itu dari Pak Tono, bukan, itu dari pribadi saya. Oh, dianggap saya itu dari Pak Tono, diolah saya, enggak, itu belum, semata-mata belum. Itu memang orang bantaran sungai ini nanya, karena saya mengajukan normalisasi sungai sepanjang 13 kilo. Tadi saya juga bikin proposal lagi, karena dulu Sumbersari, sekarang majukan Mekarsari, rencana akan ajukan ke Pak Gubernur itu cuma 10 kilo karena khusus Mekarsari dan gitu. Dan gini tadi kata Bapak Budi tadi begini ya, saya terus terang jujur dan belak-belakan saya. Ini kalau sudah paham, saya ini kalau mengikuti dalam politik itu saya memang bukan orang berpolitik, kerja politik, nggak punya partai. Alhamdulillah Mas Dimas partai PD, saya bisa pakai bajunya Mas Dimas ya. Alhamdulillah. Karena orang itu segan tapi tidak segan. Karena segan saya diajak ke partai mana, karena kartu orang Islam. Karena partai Islam sebenarnya saya itu tinggal yang aja. Dan juga di sini saya mohon maaf, Bapak ada dari Rimbu Bujang, bahwa tak saya ini di sini ya bukan orang tua, tapi dituakan sedikit. Tamu saya ini bukan orang partai PD tok. Artinya bukan minta dukungan Pak, minta doa. Tahu Pak San artinya? Enggak Pak, kalau minta dukungan saya salah, dia orang yang berpandai politik. Karena cuma segitu tok, tapi tak minta doanya, itu banyak malaikat yang berkampanye kan gitu. Makanya setiap malam tuh ada tamu, maka jangan istilahnya, oh tuh Pak Sugidi kok datang aja, bukan datang sendiri. Ada yang Golkar minta doa, tapi tidak minta dukungan. Nah, ada Demokrat minta doa, tidak minta dukungan. Nah, PKB datang, tetangga saya itu, ini Pak RT, ini akan datang ke rumah saya itu bingung. Ada sedikit ada tamu, kadang sampai jam setengah 12. Itu perempuan tadi aku dari daerah tutup di sini. Tadi malam ada tamu, kemarin malam ada tamu. Bingung tetangga saya akan nemui saya. Nah, itu karena ada tamu, agar ada tamu itu dinyingkir, nggak mau yang dekat-dekat itu. Makanya bukan saya dukun Pak. Teman banyak orang yang datang minta doa masa politik. Maka jangan nanti Pak itu gue si A. Jangan. Saya sudah berpesan kepada tetangga, kalau saya memang saya sudah petang budi, ya itulah yang menjawab saya kan gitu. Maka jangan apa ya, seperti kalau sudah paham, saya dipanggil Pak Terima, didoai Mas Bu Sani dengan Pak Agus, dipanggil ke sana lah. Kalau gitu saya orang kuning bukan, dipanggil Pak ini satu tuh doa sana, bahkan saya Demokrat lah, saya orang satu kok. Demokrat nggak mungkin, cuman dimintai doanya, bukan dukungannya. Mang politik pintar dia. Saya dikasih minta doa, saya tahu Bapak. Dia tuh cuman minta doanya.
dukungan cuma satu kan, salah satu. Karena doakan mudah-mudahan malaikat yang berkampanye gitu. Maka jangan salah sangka nanti, kok itu kok orang kuning kok datang Pak Sugidi, jangan salah sangka terus mau di-mob sama Pak Tono gitu, jangan. Itu saya pesan saya, kita politik sangat dewasa dengan setara. Kalau sudah paham saya, pasti sudah paham gitu aja. Seperti masa-masa kemarin tuh ada yang PKS yang datang, ada yang Demokrat yang kesini. Nah itu kalau orang katanya itu sudah paham, cuman yang belum paham, dan Mas Dimas, Pak Sugidi kok datangkan orang kuning ya. Nanti Pak Adinan kesini, wah, nah jadi gejolak, wah, jadi jarang Bu. Orang politik di sini jarang minta dukungan sini, cuman minta doa. Itu kalau di tempat saya. Nah, kan lain kalau tempat Bapak itu minta dukungan dan salah satu dukungnya. Kan Bapak cuma satu. Kalau kita itu orang Demokrat minta didukung atau PD dukung, gak bisa mecah raga saya. Cuma nak doa itu kan dijawab Allah kan gitu. Sudah kita terangkan sebelum kita melangkah ke jauh, nanti pas lewat sini loh. Pas itu kan Pak ini sih kok ke situ. Nah, itu jangan salah sangka. Saya sudah sering tipunan sama Bapak, maka jangan sangka sejak dulu sama kenal Pak Tono itu kalau nanggap wayang di Idola dia ngebel. Pak, ini nonton wayang. Ya saya oke aja. Ya, cuman saya terus terang kalau sudah orang jadi itu jarang main ke rumah. Malu. Nah, itu terus terang saya. Tapi kalau paman datang ke sini, jadi kalau petuk nggak tak nanya, saya malah tegur. Seperti Pak Giono pernah datang ke sini, seperti Pak Rifai. Di jalan nggak menelpon, ya tak tegur. Oh jadi wong gede saya kira lali ya. Atau terus terang, mana nggak takut Pak saya, baru Pak Tono, Pak siapa nggak takut, Pak Bupati sama begitu. Saya datang ke Pak Bupati, Pak Kandar, Pak Muasyid beberapa kali. Cuman mewakili masyarakat Sumbersari. Dan sekarang mewakili masyarakat Mekarsari. Ya ini rencana ya, entah bagaimana. Tanggal 1 Agustus 2022 minta jalan ini. Saya bernadar Pak, akan motong ayam 13 karena sini 13 RT satu dusun Monodadi Mekarsari itu kalau dikabulkan. Nah, saya sudah bilang Pak Tono kemarin. Iya, Bapak tahu undang lah gitu. Kemarin saya bilang, kalau ini benar-benar dikabulkan karena informasi kan digeser ke sana ke sini. Cuman saya menghadap sama Bupati karena tidak, saya bukan berjanji tapi pasti saya berjumpa. Itu tercatat pada saya. Maka Pak Dimas umpamanya di sini janji apa, ya saya bukan menagih. Seandainya akan berjanji, ya nanti kepada masyarakat jangan muruk janji tapi pasti gitu. Nah itu yang kita harapkan. Siap Pak. Itu ya Pak ya. Maka nanti Bapak yang dari rombongan Mas Dimas jangan jadi Pak Sugidi sering nompo uang ini berarti uang panpin, jangan begitu. Jangan bersangka cuman kalau saya sudah satu ya satu. Cuman minta ke sini doa bukan dukungan. Tapi alhamdulillah tadi kita diminta doa dan dukungan, mudah-mudahan Mas Dimas ini terangkat ya, Allahumma Amin. itu harapan kita. Maka jangan bosan-bosan kalau punya nomor saya telepon Mas Dimas ya. Telepon. Sebabnya banyak yang anggota DPR itu punya nomor saya di telepon. Nah itu dia Pak Bupati pun saya Pak Kandar Pak saya jujur. Cuman SMS kalau orang undang datang loh Pak. Karena apa? Ya dia sudah merasa masuk ke gubuk saya. Baru gubuk saya seperti ini. Pak Sabto juga masuk sini, Pak Kandar itu sering masuk ke sini, ya minta doa. Nah itu makanya kemarin kita tagih Mas Jalan ini karena corona tidak bisa menugaskan, ya saya ya maklum lah itu corona ini. Maka saya sampaikan kepada Pak Dimas, seandainya ada tim dari Mas Dimas kok tempat saya itu banyak orang, saya tidak menghadirkan, itu hadir sendiri. Nah itu ya, nah pesan saya nanti di mob sama bapaknya gini ya. Kemarin karena saya terlalu selama hidup saya ini sudah 55 tahun baru tersentuh ucapan Pak Trian Kusmo. Sebenarnya kalau tadi hadir kita belak-belakan tersentuh dan terasa sakit. Saya satu malam gak bisa tidur. Itu kan. Makanya kemarin saya sebetulnya kalau hadir ini saya belak-belakan. Ayo. Iya. Sebenarnya kan gitu. Terus terang satu malam gak bisa tidur. Karena baru itulah saya terketuk, tersinggung dalam hati sekarang sebagai orang tua anak masih muda dulu dari muda sama apa itu bagus. Tapi saya maklum karena ya namanya tim nafsu emosi itu harus ada manusia. Kalau tidak ada nafsu itu bukan manusia kan. Itu harus manusia itu curiga harus ada. Tapi jangan terlalu curiga banget gitu. Nah, itu harapan kami sebagai saya empati dan khususnya kepada anggota kelompok
bersama atau Rajakaya ini sama-sama lah berjuang supaya desa kita Mekarsari yang baru ini benar-benar ada yang mewakili di atas itu bisa minta suatu contoh lah Pak, kalau tidak ada DPR-nya masyarakat yang usung-usung ke sana tokoh masyarakat, tapi kalau ada DPR-nya itu kan mewakilinya sudah istilahnya sudah pasti kan gitu. Maka ya harapan kami di sini ya seperti kelompok-kelompok ini ya kalau memang itu kita sudah dikasih memang beneran ya kita terima apa adanya, katanya cuma 7 kelompok, kita ada yang 11 ada yang 10 ya bagaimana tesnya yang ketua kelompok membaginya, memang kita usulkan banyak pun nggak keluar ya hanya seperti itu, mungkin harus diterima apa adanya Pak Buya ya. Maka kemarin sudah pindah kita bersama-sama, hasilnya memuaskan itu insya Allah Oktober akan nah itu terakhir sampai Desember, berarti kan kita tinggal nunggu berapa hari ya, karena tidak semua serempak urutan kan gitu ya. Untung lah nanti yang dapat pertama Oktober yang jangan istilahnya menyesal kalau dapat Desember terakhir kan, mudah-mudahan yang dapat terakhir yang besar-besaran tapinya kan alhamdulillah gitu. Maka Pak sekalian mungkin jangan dipikir dalam sampai tersinggung Mas Dimas karena saya seperti ini, maka ya sejak awalnya saya kenalnya Bapak, kebetulan kalian datang ke sini mengenalkan kepada masyarakat. Kenal saya itu Pak Tono bukan Pak Dimas kan gitu. Ke rumah kan belum pernah ketemu saya, ketemu di tempat itu kemarin. di KP itulah, di KP sama Pak Yanto ini, di KP itulah itu. Nah itu saya diviralkan Pak Haji bisa masuk KP toh, bisa saya bisa di mana-mana bisa, di hotel pun bisa, apalagi di KP kan gitu. Viral tuh karena nggak jarang tuh masuk KP, terus saya masuk KP sama Pak Tono sama Pak Dimas. Nah itu humor Mas ya. Sedikit kalau sepanang nanti kita ya gitu. Nah terima kasih. Mungkin ada tambahan saking kelompok-kelompok terutama Rajakaya gimana Pak Rajakaya? Usul apa gitu? Ini pemuda neng piye kira-kira? Iki usul karo Pak Dimas gimana? Langkah ke depannya gimana? Kalau jadi gimana? Kalau nggak jadi gimana? Yuk tanyakan. Pahit dan manis harus ditanya. Kalau jadi ya mesti syukur alhamdulillah. Tapi kalau nggak jadi gimana? Kan itu harus ditanyakan. Maksudnya kalau nggak jadi memang belum rezekinya umpamanya. Tapi kalau nggak jadi akan mau harus gimana? Kan itu harus ditanyakan. Ya, iya. Terkait masalah normalisasi yang tadi Iya. sampaikan tadi. Baik, saya jelaskan supaya kawan-kawan di sini tahu bahwa kegiatan normalisasi itu sudah sangat diupayakan sama Pak Watonnya. Iya. Karena saya yang backup itu tuh di Jambi. Iya. Saya menanyakan ke SDA-nya supaya dikarenakan ada defisit. Di Jambi itu ada rekofusi. Pemangkasan kegiatan yang dialokasikan untuk pemilu dan UIS. Jadi kayaknya kegiatan normalisasi terpending sampai tahun depan, bukan tidak terrealisasi. Iya. Tapi masih ada harapan gitu. Masih ada harapan. Saya sendiri kemarin yang tanyakan sama Pak Wartono, kalau misalnya itu masih bisa diupayakan, Pak Wartono masih bisa, tapi berhubung kondisi provinsi seperti itu keuangannya ada defisit, Jambi lagi bangkrut kemarin saat ini, gitu kan? Jadi itu dipending, artinya dimundurkan sampai tahun depan. Tapi insya Allah tetap terrealisasi. Terima kasih kalau gitu, Mang. Kalau kan sama nanya karena yang mau nanyakan artinya gini Pak, artinya bukannya tidak di follow up sama Pak Wartono, diperjuangkan. Iya. Pak Wartono itu punya kemampuan untuk memperjuangkan itu. Karena pertama dia ketua komisi 3, kedua dia banggar. Cuman problemnya sangat dramatis kemarin gara-gara Jambi itu diserang 2 kali tsunami. Pertama masalah hibah, kedua masalah defisit tadi. Kita defisitnya 692 miliar yang saya dengar dari Pak Ketua. Jadi dana-dana yang harusnya bisa melaksanakan program dibatalkan dulu untuk memenuhi kebutuhan provinsi. Jadi kegiatan-kegiatan yang harusnya terrealisasi sekarang dimundurkan sampai tahun depan. Insya Allah nanti saya coba mengingatkan Bapak lagi. Tapi kalau itu sudah masuk ke dalam RKAD kemarin. Itu penjelasannya Pak Haji. Iya, terima kasih. Karena
kalau orang awam nggak tahu anggaran divisi Nah, kan takutnya nggak nanti kan tahu. warga di sini merasa tidak diupayakan. atau Iya, tidak karena bisa. kalau gitu ada jawaban gitu kan, saya bisa menjawab gimana? Karena divisi anggaran, karena nggak gitu kan gitu. Nah, itu kan udah ada keterangan pasti. Kalau tidak kok nggak diam-diam kok nggak ada informasi ya kan gitu. Tadi kan tuh nanya saya di sungai itu, oh sudah datang. Nah, itu, Sebenarnya gini, Pak. diserahkan kepada kami semuanya dan kita sudah memetik apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ada hasilnya di hari kemudian, itu harapan kita. Amin. Dan mungkin pada malam hari ini ya kita sudahi mengingat waktu sudah malam, mungkin yang sudah biasa tidur jam 10, mungkin yang nggak sering bergadang kan, kalau sering bergadang ya jam 2 jam 1, mungkin ada yang sudah yang menyita waktunya, ya kami mohon maaf pada kelompok tani maupun Rojokoyo Mekar bersama. Kita sama-sama berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya ya Allah, amin. Mudah-mudahan ternak di kandang dugi untuk bukti kita perjuangan Bapak Tono ya. Dan mungkin sekali lagi saya mohon maaf keluarga, kepada anggota dari Rimbu, mungkin kami tidak bisa memberi sambutan yang baik hanya kadarnya, dan inilah tempat kubu kami. Oh, jangan segan-segan kalau lewat ya laksan atau mampir, itu syukur alhamdulillah Pak Budi ya. Pak Yanto, aku sering pergi jane Pak Yanto itu. Cuman lebih niki tinggalnya buku-buku. Alhamdulillah Allah telah membuka pintu rezekinya, karena barang silaturahmi akan dimudahkan rezekinya, Allahumma Amin. rezekinya apa, alhamdulillah sudah nyata ya, nantinya akan terbukti ya, gitulah rezekinya. Maka sekian dari kami, kami atau mewakili dari Rojokoyo mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Selamat berjuang Mas Dimas, mudah-mudahan membawa hasil yang maksimal ya. Amin doa kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.